Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkahnya, yang mana nikmatnya selalu tercurah kepada kita, yang mudah-mudahan keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini selalu senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, penuntun umat manusia sehingga kita mengenal Khalik, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemimpin umat sejahtera raya Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang meniru jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin di sini saya meminta izin Pak Kepala, mungkin di sini dalam program guru penggerak ini ada program yang namanya pendampingan atau PI. Program pendampingan ini merupakan program yang dilaksanakan oleh guru praktik dan CGP, di mana posisi guru praktik mendampingi CGP untuk melaksanakan kegiatan ataupun aksi nyata di lapangan. Tugas dari pengajar praktik yaitu mendampingi CGP di lapangan, mendampinginya di lapangan. Jadi dalam program PGP itu ada yang namanya fasilitator, ada yang namanya CGP, ada yang namanya pengajar praktik. Di sini masing-masing mempunyai tugas fungsinya. Nah, kebetulan hari ini pendampingan kedua. Sebelumnya ada pendampingan ke-1, yang dimana pendampingan ke-1 itu melakukan wawancara antara pengajar praktik dan CGP, dimana untuk memastikan kondisi CGP di lapangan dan sekarang kepada pendampingan 2. Nah, dalam pendampingan 2 ini juga merupakan tindak lanjut berurutan dari pertemuan hasil belajar CGP, yang dimana CGP ini telah melakukan kegiatan pembelajaran daring dan melakukan aksi-aksi nyata. Mungkin begitu ya Bu CGP ya, melakukan kegiatan kemarin. Gimana, ada kendala kemarin selama 1 bulan? Tugas. Iya, tugasnya. Jadi itu luar biasa. Tugas lumayan nih buat CGPT. Nah, dalam kegiatan itu mungkin nanti saya selalu praktik akan melakukan pendampingan di mana ada permasalahan itu kita akan dibahas dan mencari titik solusinya, sehingga pendidikan yang selama 6 bulan ini, pendidikan secara reguler, secara aturannya 6 bulan, namun secara kenyataan waktunya kita ini 9 bulan, walaupun ada jeda kemarin. Nah, di sini kebetulan pada hari ini CGP ini mempunyai tugas dalam pendampingan ini. Saya untuk memandu CGP bagaimana CGP itu menyampaikan program prakarsa perubahan, visi misi, yang dimana pembuatan visi misi sekolah ini diawali dengan inquiry apresiatif bagja. Nah, CGP telah belajar. Nah, di sini CGP nantinya akan membedah visi misi sekolah. Visi misi sekolah, bagaimana visi ini menggambarkan keinginan dari sekolah, instansi peserta didik seperti apa. Visi ini harus berbasiskan dengan kebutuhan ataupun keberpihakan terhadap peserta didik. Nah, di sini kebetulan Bapak Kepala Sekolahnya juga ini
sudah belajar tentang pembuatan PC, karena yang dari Solo itu pembelajaran itu akan ada sama, namun sekarang ini ada barunya ini hampir kita ini berlandaskan atau mengikuti tentang profil pelajar Pancasila, yang profil pelajar yang beriman, bertakwa, gitu, seperti itu, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, ya itu profil Pancasila. Nah, visi itu harus ke sana mengarahnya itu harus ke sana. Nah, di sini CGP ini akan mencoba membedah visi sekolah yang nantinya ini CGP ini bisa menyimpulkan, oh ini mah sudah sesuai, oh ini mah belum sesuai. Nah, di CGP mempunyai prakarsa perubahan yang nantinya juga CGP bisa menawarkan satu misi ini kepada kepala sekolah, kepada guru sesuai dengan kesepakatan. Namun di sini bukan berarti CGP ini akan merubah visi misi sekolah. Di sini hanya menawarkan, oh kalau mau dipakai silakan, tidak juga tidak apa-apa. Karena di sini hanya menyampaikan, membedah atau mengaktualisasikan keilmuan CGP yang telah dipelajari. Nah, karena visi juga ini kan harus ada beberapa stakeholder yang menentukan, di antaranya kepala sekolah, guru, orang tua, komite, itu bisa. Nah, nanti CGP ini juga akan dilatih ataupun dididik, dan ini sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2022, yang dimana CGP ini nantinya ini diarahkan untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas. Karena dalam persyaratannya sekarang ini begini, CGP yang angkatan 7 itu membuat pernyataan bahwa apabila telah memenuhi persyaratan, dia ini wajib untuk mengikuti kepala sekolah dan pengawas, tidak bisa menolak. Nah, jadi ketika CGP sudah belajar tentang visi ini, ketika tidak diterapkan di sekolah pun, nanti CGP bisa menerapkannya ketika di sekolah yang baru, itu seperti itu. Mungkin itu Pak Kepala. Nah, dalam acara ini posisi saya ini sebenarnya pengajar praktik ini hanya memfasilitasi, memodelisasi kegiatan penyampaian CGP kepada rekan guru. Nah, untuk itu maka posisi saya seperti MC, dan nanti yang jadi ini pematerinya ini Boy CGP ya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan prakata dalam kegiatan ini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan mengikuti yang terdahulu, untuk mempersingkat waktu dalam pelaksanaan program CGP ini yang ke sekian kali, di mana program yang telah dilaksanakan calon CGP oleh CGP ini sudah mempunyai nilai aktualisasi di sekolah, diimplementasikan oleh CGP di sekolah, sehingga ada perubahan. Saya sangat berterima kasih dan sangat beruntung ketika ada rekan kerja saya menjadi calon CGP. Ternyata ketika ada calon CGP, ada satu perubahan. Yang pertama, satu motivasi, yaitu motivasi dari seluruh perangkat di sekolah, baik personal gurunya itu semakin meningkat ya. Kemudian ketika kerjasama yang ada di sekolah, baik guru dengan CGP dan kepala sekolah dan stakeholder yang lainnya, kelihatan ada satu jaringan yang berkesinambungan. Kemudian ada peningkatan wawasan dan pengetahuan yang selalu berkembang diberikan oleh CGP kepada guru-guru di grup ya, itu sehingga ada pembicaraan-pembicaraan, ada perubahan-perubahan untuk ke arah yang lebih maju. Pada dasarnya saya pada angkatan pertama CGP, karena dia
Silakan. Karena pada angkatan pertama itu Ibu Is mau ikutan ya. Ketika itu belum ada koordinasi dengan saya. Cuma saya memberikan pembicaraan, memberikan masukan. Bu Is, ketika kita jadi calon caleg atau sekolah penggerak, maka kegiatan akan lebih banyak gitu ya. Mungkin pada saat itu potensi PTK-nya tidak semudah sekarang ya itu. Makanya pada saat itu ada pemikiran-pemikiran lain, dan ada beruntung ketika Ibu Iis masuk CGP sekarang gitu ya itu. Karena potensi PTK-nya itu sekarang muda-muda gitu ya, itu jadi perkembangannya akan lebih maju dan menjadi bekal untuk ke depan. Kemudian implementasi program dari CPG ini di sini sudah berjalan, bahkan melebihi ekspektasi saya. Kalau diberi nilai, saya ekspektasinya dulu hanya 80, ternyata lebih dari 90. Bahkan saya ikut semangat ya gitu. Kemudian peran serta terjadi di mana dalam penyusunan visi misi sekolah itu satu harus ada peran serta masyarakat dan stakeholder, di mana dalam manajemen berbasis sekolah itu dirangkum menjadi satu tujuan bersama dalam diskusi penentuan visi misi sekolah, mau dibawa kemana sekolah, cita-citanya mau seperti apa. Nah itu dirumuskan bersama berdasarkan analisis SWOT ya, di mana kita menganalisis apa kekuatan sekolah, apa kelemahan, apa yang ingin ditindaklanjuti, dan apa program ke depan manajemennya. Nah kalau kita sudah menemukan atau merancang dengan analisis SWOT, maka akan mengerucut apa tujuan kita sesuai dengan keadaan dan lingkungan sekolah, sesuai dengan kompetensi yang ada di guru-guru di sekolah, sesuai dengan kompetensi dan keinginan stakeholder yang ada di sini, sehingga hasil akhir daripada visi misi itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang akan diberikan kepada output atau siswa di masa depan atau setelah keluar dari sekolah ini. Siswa punya kompetensi apa? Karena kita sudah memiliki visi misi yang jelas sesuai dengan perencanaan daripada seluruh stakeholder yang ada, maka tidak akan keluar keberhasilan itu kepada siswa, pasti akan merucut ke siswa hasilnya. Dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di sini sangat dinamis ya, baik dilaksanakan oleh sebagai stakeholder atau guru-guru yang ada di sini semakin aktif. Dan saya sangat beruntung, dan mudah-mudahan ini ada satu calon lagi CGP yang sedang ikut, dan mudah-mudahan Pak Dian masuk. Ini saya doakan sehingga TPD 2 menjadi satu sekolah yang terus bergerak untuk maju. Nah itu yang saya harapkan, dan saya sebagai pimpinan hanya siap mendukung, satu memberikan motivasi, dua memfasilitasi, dan tiga bagaimana menggerakkan satu komunitas ini, komunitas belajar ini menjadi satu komunitas unggulan dalam proses peningkatan mutu sumber belajar. Nah ini mutu sumber belajar ini akan meningkat apabila kita satu mau menggali dan secara bersama-sama potensi yang ada, kemudian dikembangkan dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa kita itu mau dan bisa menerima apa yang kita punya, sehingga kompetensi siswa itu berkembang secara individual. Pada dasarnya guru itu bertugas kepada siswa untuk menemukan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa mampunya apa, ya. Kemudian apa yang dikembangkan. Itu pada dasarnya seperti itu, ya. Tugas guru itu menemukan kompetensi yang lebih dari siswa, kemudian dikembangkan. Nah setelah berkembang, sampai di mana kemampuan siswa itu berkembang, nah itu dibina, ya, diarahkan oleh semua guru, ya, itu sehingga siswa itu berprestasi di kompetensi yang dia mampu. Salurannya kemana akhirnya? Maka ada sarana, pemerintah sudah memberikan satu alur di mana untuk mengembangkan kompetensi siswa yang lebih baik itu di perlombaan. Salah satunya adalah OSN, KOSN, ya, O2SN. Nah itu adalah parameter ketika seorang guru berhasil atau tidak ketika mengembangkan kompetensi siswanya. Nah itu mungkin dari visi, misi, dan sampai ke prestasi tadi itu memerlukan perencanaan
pelaksanaan dan evaluasi di sana harus terprogram, baik oleh pimpinan, oleh staf pengajar dan seluruh stakeholder, dan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian itu dirancang melalui awalnya melalui visi dan misi atau visi, misi, strategi kegiatan, kemudian anggaran, kebijakan sampai nantinya ke perhitungan anggaran yang disahkan oleh seluruh stakeholder. Karena program-program dari visi misi akhirnya ke bawahnya nanti adalah program yang diterapkan atau kegiatan yang diterapkan di sekolah itu yang memerlukan anggaran. Kebetulan anggaran dari sekolah kita itu menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP, yaitu itu akan menyangkut juga ke sana ya ketika kita menentukan visi misi, karena di sana ada implementasi nanti kegiatan-kegiatan atau strategi kegiatan yang memerlukan sarana prasarana, anggaran, kegiatan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ketika kita membahas atau membedah visi misi pada hari ini dari calon guru kita bisa memberikan masukan kepada sekolah kami di sini, sehingga kita membuka. Pada dasarnya visi misi itu bisa diganti setiap setahun atau 2 tahun sekali, minimal lah 2 tahun sekali, sehingga apa yang sudah dicapai nanti diganti bagian-bagian mana yang sudah dicapai, dan itu juga dilihat dari beberapa aspek. Nah, itu mudah-mudahan ya hari ini dari calon CGP saya berharap ada masukan yang sesuai dengan konsep CGP, terutama di pembelajaran Pancasila, yaitu mungkin yang bisa saya harapkan. Saya sangat mendukung. Kemudian ke Bapak praktek mengajar ya, ini sudah di atas ekspektasi saya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penilaian yang sangat positif, penilaian yang sangat baik bagi calon CGP dalam nilai akhirnya, dan saya memberi masukan kepada Bapak pengajar praktek bahwa apa yang dilakukan itu kegiatannya di atas ekspektasi saya. Itu menjadi catatan bagi saya, dan saya sangat semangat mendukung generasi baru, Ibu Padian, kemudian Pak Nurjaman nanti dan lainnya. Saya akan dorong semua yang muda-muda untuk berkembang dan lebih maju, menggantikan kami-kami yang sudah mau pensiun. Itu mudah-mudahan ketika saya tinggalkan sekolah ini duluan saya sudah menyediakan fondasi yang kuat di sini, sehingga SDN 2 itu lebih maju. Dan ketika perjalanan sekolah ini dari awal alhamdulillah sampai hari ini itu berkat kerjasama ya, ini Ibu di sini sebagai motor di sini juga, dia penanggung jawab kesehatan, penanggung jawab kegiatan itu banyak, dan saya sudah memberikan. Cuma saya hanya mengulut dada ya ketika Ibu Iis dicalonkan ketika ke SMP itu. Kalau terjadi seperti itu saya merasa kehilangan juga ya itu. Tapi untuk maju saya akan dorong ya apapun gitu, karena itu adalah prestasi buat dia, buat Ibu Iis. Semoga berhasil. Adapun bisa diusahakan di sekolah ini untuk keberuntungan buat kami semua. Dan saya harus mendorong lagi Pak Dian, Pak Nurjaman, dan Pak Kamaludin, Ibu dan Bu, ya mudah-mudahan itu ya itu. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi ke calon CGP. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita, dan ilmu itu yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi kita, dan kita laksanakan untuk kita berikan kepada anak didik siswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak KS, Bapak Nurdin yang telah memberikan sambutan sangat luar biasa ya. Kebetulan dari kegiatan saya juga melihat sekolah ini harus banyak belajar, karena ternyata IHT di sekolah ini berjalan, dan ini luar biasa. Prestasi yang langka sih di sekolah itu, IHT itu ketika IHT itu berjalan sebetulnya selesai. Ketika permasalahan TK, permasalahan itu dibahas di IHT kan gitu. Jadi kan ketika ada masalah itu kita ini harus cari solusi. Cari solusinya di mana? Ya di IHT sekolah. Itu jarang di sekolah-sekolah ini bagus. Apalagi ini ada WIS, dan mudah-mudahan semuanya di sini ini bisa
melakukan terobosan-terobosan, dan sini sudah terbukti ada kegiatan-kegiatan karena sekolah itu memang wajib harus banyak kegiatan. Jadi kan kita sebagai sepuh kita merefleksikan diri bahwa sepuh teh pasti bakal leuteut namun menitipkan sekolah teh ka sekolah anu guru-guru nate selalu memberikan berbagai kegiatan ya seperti itu. Nah, mungkin alhamdulillah dari dukungannya mungkin kepada CGP ini sangat luar biasa, bahkan melebihi ekspektasi. Dan ini memang betul kegiatannya ini saya lihat juga, ternyata sangat bagus. Dan nanti juga kalau Bu Iis pindah berarti Arif bakal mendampingi, bakal betul Bu Iis. Jadi masih kata-kata, tapi mudah-mudahan kita perjuangkan, mudah-mudahan di tempatnya masing-masing. Karena Bu Iis juga ini kan PKN ini kan linier satu rumpun dengan DSD. Mungkin supaya mengefektifkan lagi, kami persilakan saja kepada Ibu CGP, Ibu Iis Harliani untuk menyampaikan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, mengawali acara ini ada sedikit oleh-oleh dari saya. Izinkan saya untuk membacakan pantun oleh-oleh Bapak Pelajar Praktik. Khususnya ini pantun untuk Bapak, umumnya untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jalan-jalan ke SD 2 Situ Gede, jangan lupa sarapan pagi. Program pendidikan guru penggerak semakin pede, jangan lupa saling berbagi. Yang terhormat Bapak Kepala SD 2 Situ Gede, Bapak Nurdin Sedaji MPD. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Undang Koswara SPD, ISPD, SD, MPD, serta Bapak Ibu Guru SD 2 Situ Gede yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini merupakan salah satu kegiatan pendampingan individu 2 ya Bapak. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan puisi, salah satu puisi mahakarya sang proklamator kita. Bung Karno dalam karyanya Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngelip, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ngelip itu, mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelapa,
melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Adapun tujuan dari diskusi ini, yang pertama merumuskan kalimat rumpan, ya. Yang kedua menganalisis visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi visi sekolah, ya Pak. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang terakhir membuat prakarsa perubahan. Selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, ya. Seperti sekarang ini saya akan bersama ibu bapak akan mendiskusikan mengenai visi sekolah berdasarkan prakarsa perubahan, ya. Untuk yang pertama, kita akan merumuskan kalimat rumpan. Bapak dan Ibu berbicara tentang visi. Visi apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kalau berbicara tentang visi, identiknya dengan mungkin cita-cita, ya. Cita-cita apa di benak Bapak dan Ibu inginkan terhadap peserta didik kita, supaya kedepannya, masa depannya cerah, gitu, ya. Nah, di sini saya mengambil latar belakang menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman. Pak, yang ini latar belakangnya saya mengambil dari salah satu tokoh. Menurut Evan, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka pemimpin sekolah harus hendaklah mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Seperti tadi dikatakan saya bahwa kita itu mempunyai cita-cita, keinginan. Bagaimana ke depannya siswa kita itu supaya dapat berhasil sukses di masa depannya, gitu kan? Tentunya akan terjadi perubahan
mulai dari diri, kemudian lingkungan sekolah, kemudian gurunya juga, dan semua warga sekolah itu terlibat dalam suatu perubahan ini, ya, perubahan yang membawa dampak positif bagi sekolah, terutama di sini perubahan budaya sekolah, ya. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan sekolah, ya, kebiasaan-kebiasaan positif seperti bertutur kata yang sopan, gitu kan? Itu salah satu bentuk budaya positif, ya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa itu? Bapak dan Ibu, izinkan saya ada di sini ada tayangan, ya Pak, Bu. Tentang film tadi, apa yang ada dan tersirat di tayangan yang tadi, Bapak dan Ibu, tentang visi kita.
ada 2 orang ya di sana. Ada yang sudah tua dan yang muda di sana. Dia menginginkan sesuatu ya, menginginkan apa Bapak Ibu? Ingin kelapa. Mereka terdampar di suatu pulau ya, kehausan dan menginginkan sebuah buah kelapa gitu. Bagaimana dia menginginkannya dengan cara berebut gitu. Yang satu ingin, yang satu dapat, yang satu lagi tidak, itu yang tidak dapat gitu kan. Begitupun fisik. Kalau kita bekerja secara sendiri-sendiri ya, tidak akan mencapai suatu tujuan. Tetapi kalau kita bekerja secara bersama-sama, kebersamaan, tujuan itu akan tercapai ya. Itu visi juga sama Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya ada ini tayangan lagi yang film inspirasi. Dari sana sudah terbersihkan Bapak Ibu bahwa kita itu dibutuhkan kekompakan untuk mencapai suatu tujuan ya. Tujuan kita apa? Kalau kita kompak, insya Allah bakal berhasil. Seperti tayangan yang tadi ya, ketika ada musuh yang menyerang, kita kerahkan segala kekuatan kita ya, supaya kita bersatu bersama gitu kan, dalam menghadapi gangguan ancaman dari luar ya. Kembali lagi ke materi yang tadi mengenai visi. Jika kita ingin mencapai sesuatu, maka tentulah selain diri sendiri paling kuat, orang lain pun sangat berpengaruh. Dalam suatu sekolah juga sama. Supaya visi kita tercapai, maka diperlukan kekompakan seluruh warga sekolah. Dalam kekompakan tersebut, kita memerlukan perubahan-perubahan yang positif ya. Saya mengambil salah satu tokoh di sini mengenai perubahan positif yang ada di sekolah, dikemukakan oleh David di sini. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Jadi adanya pendekatan atau paradigma.
setelah saya mempelajari ini, saya berkenalan dengan namanya IA, ya kalau disingkatnya IA ya, inquiry apresiatif ya. Ini inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang. Dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut co-reader ya dan Whitney, dia berpendapat bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang mampu melihat dan mengungkap hal yang benar dan baik. Kembali juga kepada filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita itu harus menghafal kepada siswa ya, kemudian berpihak kepada siswa dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Di sini juga kan Korpider juga sama. Di sini mengungkap zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkap hal yang benar dan baik gitu. Jadi disesuaikan dengan zaman. Berbeda dengan zaman Bapak dan Ibu ya. Kalau sekarang zamannya serba canggih, kita harus melek teknologi. Jadi disesuaikan cara pandang kita ke peserta didik kita. Bagaimana menciptakan peserta didik yang unggul di masa depannya yang sukses gitu ya. Jadi di sini kita mengenal dengan inquiry apresiatif ya. Berbicara dengan visi, saya mengambil salah satu tokoh. Menurut Wibisono, visi merupakan rangkaian kalimat, ya. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Itu berbicara tentang visi. Identiknya dengan keinginan, cita-cita kita. Ya, sebagai guru, ke siswa itu ingin seperti apa sih siswa kita itu ke depannya? Gitu kan? Kita punya keinginan. Ada lagi menurut Kotler. Kalau menurut Kotler, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan kebutuhan yang dapat ditanggulangi kekompakan masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Itu menurut Kotler ya, kalau berbicara tentang visi. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan materi kita, ya, yang pertama itu merumuskan kalimat rumput, gitu kan, Bapak dan Ibu. Tadi kan sudah dibahas tentang visi, ya, visi cita-cita kita. Lalu apa sih di benak Bapak dan Ibu mengenai cita-cita peserta didik kita itu? Nah, di sini saya telah merumuskan kalimat rumput cita-cita peserta didik ya. Cita-cita peserta didik di sini
kita memimpikan peserta didik yang seperti apa Bapak Ibu? Kemudian kita percaya bahwa peserta didik adalah apa peserta didik itu Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan apa? Lalu peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, ya? Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya, bahwa kita itu mempunyai 6 elemen profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu masih ingat tidak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Kita sama-sama ya. Kita berdiri sama-sama. Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berperilaku global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Nurjaman. Nah, dari profil pelajar Pancasila tadi ada berapa elemen Bapak dan Ibu? Ada berapa? Iya, ada 6. Iya Bu. Apa saja Bu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, acak-acakan ya. Terima kasih Ibu. Jadi ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini kunci utama untuk merumuskan kalimat perumpamaan ya Bapak Ibu. Di sini kan kita akan bersama-sama ya menuliskan, mengisi kalimat perumpamaan ini. Kuncinya ada di ke-6 elemen profil pelajar Pancasila ya Bapak dan Ibu. Sedikit saya membahas tentang Merdeka Belajar karena sesuai dengan kurikulum kita yang baru ya, kurikulum Merdeka Belajar berbicara tentang merdeka, berarti freedom ya Bapak dan Ibu. Apa saja sih? Ini menurut saya pribadi ya, menyimpulkan yang pertama, kenal dan pahami diri sebagai pendidik ya, gitu kan? Kenal dan pahami sebagai pendidik seperti apa? Jadi kita itu sebagai pendidik harus memahami karakteristik diri sehingga dapat menyesuaikan karakter pendidik yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ya. Selanjutnya yang kedua, pendidik dan pengajar kita itu tugasnya itu selain harus mengenal diri pendidik, yang kedua juga kita itu pendidik dan pengajar. Pengajar adalah bagian dari pendidikan ya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran yaitu cara menyampaikan ilmu bagi hidup peserta
didik baik lahir maupun batin. Sedangkan mendidik yaitu membentuk kodrat peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu, untuk menuliskan kalimat tumpang, saya akan membagikan lembaran untuk menuliskan kalimat tumpangnya ya. Melengkapi kalimat yang ada gitu kan. Kurang lengkap, jadi harus dilengkapi Bu gitu kan. Di sini caranya kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila serta Merdeka Belajar ya. Di sini saya sudah menuliskan gitu, ada 5 tugas-tugas kita ya sebagai pendidik dan pengajar dalam Merdeka Belajar di sini. Lanjutkan ya Bu ya, tadi poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Mendidik bergerak secara dinamis untuk beradaptasi, menyesuaikan keadaan. Nah, di sini Bu. Dari yang tadi kita sambungkan, kita hubungkan Bu dengan kalimat tumpang. Dari mulai profil pelajar Pancasila, kemudian yang ini mana yang kira-kira sesuai dengan hati Bapak dan Ibu yang cocok untuk menuliskan atau melanjutkan dari kalimat yang tadi. Berbicara tentang Merdeka Belajar ya. Jelas Bu? Sudah. Jadi kuncinya itu ya Bapak dan Ibu, kita mengambilnya dari profil pelajar Pancasila dan ini Merdeka Belajar.
materi-materinya. Di sana ada PPT saya gitu. Di sana juga ada tentang kurikulum merdeka juga sepintas di sana ya, dan sebesarnya saja juga profil pelajar Pancasila ada di sana Bapak Ibu. Dan sudah selesai. Bapak Ibu.
Bapak dan Ibu ada yang selesai? Ada? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil isian dari kalimat 4 yang saya isi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik dan mandiri. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapat pendidikan yang banyak. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing peserta didik agar selamat dan sukses sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing serta bernalar kritis. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bapak. Cukup padat untuk ya. Ya, luar biasa ya keinginannya. Ya, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sumpah kita tidak untuk murid. 1. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah seorang manusia yang memiliki potensi. Di sekolah kita mengutamakan kepedulian terhadap perkembangan positif siswa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik adalah sarana untuk kemajuan bangsa dengan melalui pendidikan. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat dan mengharuskan siswa menjadi orang yang kreatif dan mandiri. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa salah satu keberhasilan pendidikan adalah dengan penerapan contoh-contoh teladan dari seorang pendidik itu sendiri, dengan mengarahkan kepada siswanya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hindari kekerasan dan perlakuan yang di luar batas. Ibu, terima kasih. Selanjutnya, ya. Yang pertama, kita memimpin murid-murid yang baik, beriman, dan bertakwa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Di sekolah, kita mengutamakan kepentingan untuk hasil pendidikan yang sebenarnya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Terima kasih Bapak, luar biasa keinginannya itu. Untuk berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Hebat Bapak dan Ibu keinginannya. Ada yang sudah beres lagi? Mana Ibu? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal dan fondasi untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang berpotensi untuk mengembangkan dirinya menghadapi kemajuan zaman dan juga berkarakter.
Di sekolah kita mengupayakan kerjasama dan gotong royong untuk mendidik siswa menjadi siswa yang memiliki karakter profil Pancasila. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa adalah insan unik yang perlu digali dan dikembangkan karakter positifnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi demi kemajuan siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi yang mau sudah selesai? Bu, sudah selesai? Sudah, ya. Dari guru kelas 3 saya ingin tahu seperti apakah sih cita-citanya, muridnya seperti apa ya. Kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia. Kita percaya bahwa murid dapat mandiri dan dapat berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan harus ada gotong royong dan bersama-sama membangun sekolah yang berkemajuan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berkebinekaan global itu saling menghargai anak sesamanya. Kita warga sekolah ini yakin untuk kenal dan paham diri sebagai pendidik, memahami karakteristik sehingga dapat menyesuaikan karakter pendidik. Terima kasih Ibu. Iya. Selanjutnya, ya Pak Kamal, silakan Pak Kamal. Mungkin yang saya samakan pertama, kita memimpin murid-murid yang memiliki bertertib dan berakhlak mulia sesuai dengan profil ajaran Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang harus kita bina agar menghasilkan manusia yang memiliki bertertib dan berakhlak mulia sesuai profil Pancasila. Lanjut, pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan pembinaan terhadap murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk memajukan sekolah bahkan bernegara maka harus kita bentuk dari generasi mudanya untuk bisa mengambil ke negara. Lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkooperasi bersama pada negara sekolah dan lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan dari misi sekolah tersebut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki karakter yang berbeda-beda, maka kita harus bisa membinanya agar bisa mencapai tujuan atau objektif dari murid tersebut. Terima kasih. Iya, saya mendengar dari Ibu Yati. Yang pertama, kita memimpin peserta didik, yaitu yang semangat di sekolah, aktif dalam belajar, dan memiliki budi yang baik. Kita percaya bahwa peserta didik adalah memiliki potensi yang berbeda-beda yang dapat dikembangkan serta memiliki pekerti yang baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dengan anak yang memiliki iman dan takwa dan akhlak yang baik, proses pembelajaran yang semakin menyenangkan. Yang keempat, peserta didik sekolah kita sadar betul bahwa keseimbangan antara nilai akhlak dengan nilai akademik itu harus seimbang. Yang kelima, kita warga Indonesia ini yakin untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi untuk membangun sekolah. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau seorang guru, tetapi harus berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih bukan buat Ibu. Luar biasa
Bapak dan Ibu keinginannya ya, setelah tadi merumuskan kalimat penumpang, cita-cita untuk peserta didiknya, masa depannya, ya nantinya kita cetak dari sekolah, kita mimpikan peserta didik seperti yang tadi Ibu tuliskan ya dalam kalimat penumpang. Dan juga sudah dibahas tentang bahwa peserta didik itu merupakan, ini dari filosofi ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, menurut Ki Hajar Dewantara. Apa yang tadi Ibu tuliskan telah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara serta dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, yang termasuk ke dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah menganalisis visi sekolah. Visi sekolah SD 2 Situ Gede itu ya, di sini apakah sudah sesuai dengan Bapak dan Ibu rumuskan? Beramal berkat 3 global. Ya. Saya ambil kesimpulan karena tadi apa yang sudah Bapak dan Ibu rumuskan. Yang pertama di sini saya ambil beramal. Ini singkatan Bapak Ibu, ya, beramal yaitu di sini ya berakhlak mulia. Tadi Ibu Bapak telah menuliskan berakhlak mulia, berbudi pekerti, gitu kan? Itu maksudnya beramal. Menumbuhkan sikap berakhlak mulia melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sini ya, untuk penjagaan. Lalu berkat 3 global. Bernya ada 3, hanya ada 3. Yang pertama berpikir kritis, ya, melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis melalui kegiatan literasi. Apakah sudah sesuai dengan yang tadi Ibu Bapak tuliskan? Berpikir kritis ya. Kemudian berkreatif, mendorong kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Tadi ada panduan